Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi pertemuan untuk minggu ini yaitu saya lebih memfokuskan untuk membahas soal-soal yang berkaitan dengan penentuan perubahan entalpi. Seperti pertemuan kemarin ada 4 cara untuk menentukan perubahan entalpi, yaitu dari pertama berupa data. Ketika nanti diberikan data eksperimen, maka kita menggunakan yaitu dengan cara kalorimeter, alat untuk mengetahui perubahan entalpi. Sedangkan yang kedua, ketika berupa suatu gambar diagram atau perubahan berbagai reaksi, nanti kita pakainya adalah diagram Hess. Sedangkan kalau ada nanti berupa data, ada perubahan entalpi pembentukan standar, maka nanti kita pakainya adalah yang ketiga, rumusnya yang ada di situ. Dan yang keempat, kalau nanti ada data berupa energi ikat, maka kita akan menggunakan rumusnya yang berbeda. Jadi ada 4 macam cara untuk menentukan perubahan entalpi. Seperti kemarin kalian sudah saya kasih tugas untuk ini adalah contoh untuk penentuan entalpi dengan diagram Hess. Seperti yang tadi diberikan untuk rumus dalam hukum Hess, yaitu hanya reaksi awal dan akhir yang mempengaruhi. Ketika diberikan berbagai macam nanti reaksi-reaksi, nanti reaksi ini harus dibuat sedemikian rupa sehingga akan menghasilkan reaksi yang diinginkan. Ya, yang diinginkan di sini adalah fokusnya berapa entalpi untuk 2NO2 menjadi N2O4, padahal di reaksi yang diberikan adalah reaksi 1 seperti ini dan reaksi kedua. Maka bagaimana caranya? Di sini harus dikondisikan. Contoh untuk lebih mengena, yaitu berarti lihat posisi dari reaktan dan produknya. Misal di sini berarti NO2 posisinya di sebelah kiri, padahal di reaksi yang ada NO2 adalah di sebelah kanan. Maka harus diapakan? Berarti reaksi kedua nanti harus dikondisikan berada NO2-nya harus di sebelah kiri. Maka mau tidak mau berarti reaksi kedua harus dibalik dan koefisien yang diinginkan ternyata adalah 2. Sehingga reaksi yang kedua harus dibalik dan dikali 2. Reaksi akan seperti ini, dan entalpi yang diberikan awal adalah min 240 kJ akan berubah karena dibalik, tanda min menjadi plus, dan dikalikan 240 akan menjadi 480. Sedangkan bagaimana reaksi yang pertama? Ternyata reaksi pertama tetap. Kenapa alasannya? Karena untuk mencari entalpi yang diinginkan, reaksi diinginkan itu N2O4-nya berada di sebelah kanan. Ternyata N2O4 itu pada reaksi pertama posisinya juga sebelah kanan, sehingga koefisien juga sama. Berarti reaksi pertama tetap, tidak perlu diapa-apakan, dan entalpinya tetap min 100 kJ. Sehingga dari sini kita bisa mencoret untuk nilai yang sudah kita dapatkan. Kita tidak perlu 2NO2, kita coret dengan reaksi sebelah kanannya, karena bisa dicoret kiri dan kanan di sebelah sini. O2 bisa kita habiskan, dan reaksi yang akan bisa kita dapatkan adalah 2NO2 menjadi N2O4, dan entalpi kita jumlahkan sehingga entalpi yang diinginkan ternyata hasil akhirnya adalah senilai plus 380 kJ. Jadi itu adalah contoh untuk diagram Hess. Contoh penentuan entalpi pembentukan standar. Biasanya di dalam penentuan entalpi dengan keadaan delta HF, maka nanti akan diberikan data. Jadi ada data berupa delta HF suatu senyawa-senyawa tertentu, lengkap nanti berapa kilojulnya, dan nanti yang ditanyakan adalah di dalam suatu reaksinya. Bagaimana cara mengerjakannya? Maka berapa harga entalpi yang diinginkan? Berarti kita pakai rumus. Ketika menentukan entalpi pembentukan standar, maka rumus yang kita pakai yaitu mencari delta H-nya adalah yaitu sigma atau jumlah keseluruhan entalpi sebelah kanan atau produk dikurangi semua jumlah entalpi di sebelah kiri. Kalau reaksi yang diinginkan adalah seperti ini, maka yang sebelah kanan itu mana? Yaitu yang ada di sini, produk. Ini adalah sebelah kiri, sehingga keseluruhan sebelah kanan adalah 3 kali entalpi pembentukannya CO2 ditambah 4
kali entalpi pembentukannya dari H2O dikurangi 1 kali entalpi pembentukannya dari C3H8. Loh Bu, O2 nya kok enggak ada? Nah, untuk delta HFO2 atau molekul unsur dianggap 0, jadi tidak digunakan atau ditiadakan. Nah, berapa hasilnya? Maka kita masukkan saja dari entalpi yang ada di situ. 3 kali entalpi CO2 berapa harganya? Min 180. Ditambah 4 kali entalpinya dari H2O berapa harganya? Yaitu min 240. Dikurangi dengan 1 kali entalpi pembentukan C3H8 150, sehingga nanti akan mendapatkan hasilnya yaitu min 1650 joule per mol, dan kalau kita rubah menjadi kilojoule berarti harganya adalah min 1,65 kilojoule per mol. Jadi min itu menandakan berarti eksoterm. Lanjut untuk penentuan entalpi dengan energi ikatan. Nah, kalau di energi ikatan datanya itu berupa data ikat seperti ini, berbeda dengan entalpi pembentukan tadi. Jadi kalau sudah ada datanya, nanti tinggal apa yang diminta di dalam reaksi tersebut. Ternyata di sini contohnya yang diinginkan adalah mencari entalpi untuk reaksi yaitu etena yang direaksikan dengan HBr menghasilkan yaitu C2H5Br. Berapa sih entalpinya? Maka yang perlu kita ketahui ketika kita mencari entalpi di energi ikatan yaitu kita harus membuat reaksi pemutusan. Jadi dibuat ini ya untuk reaksi pemutusannya, sehingga C2H2 kalau kita buat untuk rantai ikatannya akan menjadi seperti ini. Nah, jadi etena ya, masih ingat di hidrokarbon, dia akan menjadi reaksi C rangkap C, masing-masing mengikat H plus HBr, dan C2H5Br akan menjadi seperti ini ikatannya. C ikatan dengan C dikelilingi oleh 5H dan C1 itu akan mengikat 1Br. Nah, terus bagaimana mencari entalpinya? Ternyata kita menggunakan di dalam energi ikatan reaksinya untuk mencari harga delta H adalah kiri dikurangi kanan. Kalau entalpi pembentukan adalah kaki, kalau ini adalah kika. Nah, berapa saja yang ada di kiri? Ini adalah yang di sebelah kiri. Berarti ada 4 ikatan C terhadap H, 1, 2, 3, 4 CH. Dan ini masih ada satu di tengahnya, yaitu ikatan antara C dan C tapi double bond. C rangkap C, ada 1 C rangkap C, ditambah masih ada yaitu HBr karena berada di sebelah kiri, berarti plus 1 HBr, baru dikurangi dengan entalpi yang sebelah di kanan, yaitu ada satu senyawa yang harus kita pecah menjadi 5 ikatan CH. Jadi ada 1, 2, 3, 4, 5 dan 1 CC. Ini adalah CC-nya yang ada di sini ya, kalau saya buat dari sini, dan masih ada lagi ikatannya yaitu antara C dan Br. Nah, maka akan menjadi seperti ini menghitungnya, karena 4CH itu sama dengan 5CH di sini, jadi 4 roti dikurangi 5 roti berarti kan masih sisa 1 roti, berarti ini habis ya kalau kita lihat ya, berarti tidak perlu dicari dari awal, nanti kesusahan kelamaan menghitungnya. Jadi kita anggap 4 dikurangi 5 berarti di sini masih 1, berarti sini enggak usah dihitung, berarti langsung fokus ke di sini. Maka 1C rangkap C dihargai dengan 614, jadi 1 kali 614 ditambah HBr nilainya adalah 366 dikurangi 1 kali, jadi 5 tidak perlu lagi karena tadi sudah dikurangi dengan depan, 413 tadi ya harganya, CC nya harganya 348, CBr harganya adalah 276, sehingga hasilnya akan menjadi min 53 kilojoule. Terima kasih, maaf kalau waktunya dan ininya kecepatan, karena saya ingin tetap memberikan sesuatu penjelasan untuk kalian semua. Kalau ada kesalahan mohon dimaafkan. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.